Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan ngebahas tentang penanganan sampah yang ada di Jakarta. Dan di depan kita ini adalah penyaringan sampah yang ada di dekat TB Simatupang ya, ataupun di Condet. Dan penyaringan sampah ini adalah salah satu peninggalan gubernur sebelumnya ya, Pak Anies Rashid Baswedan, di mana waktu itu beliau jalan-jalan ke pintu air Manggarai ya, dan melihat langsung bagaimana beratnya beban yang harus ditanggung ya oleh pintu air Manggarai untuk mengelola sampah-sampah kiriman dari Bogor. Dan pada saat itu Pak Anies Rashid Baswedan langsung bertanya ya kepada stafnya, dan langsung membuat rencana ya di tahun 2018 dan 2019. Dan ketika mau dieksekusi di tahun 2020, tiba-tiba terjadilah bencana besar ya di Indonesia, yaitu COVID-19, sehingga proyek ini harus direlokasi anggarannya ya untuk penanganan COVID. Dan akhirnya barulah di tahun 2022 proyek ini resmi berjalan dengan biaya kurang lebih 197 miliar rupiah teman-teman. Dan di depan kita ini adalah progresnya teman-teman. Kalau kita lihat di depan kita ini adalah pintu outlet ya, ataupun pintu keluar dari air yang telah disaring sampah-sampahnya ya. Dan di tengah itu adalah pembangunan pondasi ya, ataupun pelket ya, dimana di situ banyak sekali kita lihat spoon pel ya, ataupun paku-paku bumi. Dan di situ juga ada mobil kren dan mobil eskavator Vibro ya, yang warna kuning itu, yang sedang terparkir. Dan di dinding penahan tanah ataupun retaining wall sepertinya sudah terpancang ya. Sisa yang di outletnya aja nih masih ada seat pel baja ya. Tapi sebentar lagi pasti seat pel baja tersebut akan segera dilepas ya. Dan fungsi seat pel baja ini hanyalah retaining wall sementara ya, untuk menahan pergeseran tanah aja agar tidak masuk ke tempat proyek. Dan di situ kita lihat juga ada eskavator kecil ya, yang berwarna merah untuk mobilitas lebih mudah pastinya. Dan di situ ada dump truck juga. Kita bergeser ke sisi kiri ya. Kalau kita lihat di bagian bawah ini sepertinya ada double seat belt. Kalau kita lihat ya, seat belt dari penyaringan sampah itu sendiri, dan seat belt dari retaining wall yang sudah lama terpancang di tempat ini pastinya. Dan menurut saya teman-teman ya, proyek. Dan di depan kita ini adalah nantinya teman-teman, sisi inletnya ya, itu adalah pintu masuk dari penyaringan sampah ya. Jadi nanti teman-teman, yang saya dapatkan informasi ya dari 3D yang saya tampilkan ini, nantinya itu akan ada semacam pelampung trap ya, yang akan mengarahkan masuk ke pintu inlet. Dan nanti di situ ada alat berat eskavator kepiting ya, untuk mengangkat sampah-sampah dan dimasukkan ke mesin pencacah ya. Dan ada ada sampah-sampah tersebut dipilah, yang mana sampah-sampah organik ataupun non organik ya, yang dilakukan oleh petugas penyaringan sampah nantinya di tempat tersebut. Dan sampah tersebut mengalir ataupun berjalan di atas conveyor belt ya, dan langsung masuk
setelah dipilah-pilah nanti akan endingnya tuh akan masuk ke seperti tong sampah besar ya, dan itu akan diangkat dan dibuang pasirnya ke TPA ya, tempat pembuangan akhir sampah di Bantar Gebang, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini seatbeltnya sudah terus menuju ke tol dalam kota ya. Di sini depan kita ini adalah tol dalam kota ya, di TBC Matupang. Jadi memang cukup panjang ya pemancangannya kalau kita lihat. Jadi teman-teman, penyaringan sampah di Jakarta ya, yang besar ya, itu sebenarnya hingga saat ini baru ada di pintu air Manggarai teman-teman. Karena pintu air Manggarai ini sangat vital ya, menyaring sampah-sampah kiriman dari Bogor, karena dia ada di jalur utama dari Kali Ciliwung teman-teman. Sehingga memang dibutuhkan dua penyaringan sampah ya, agar mempermudah ataupun meringankan tugas dari pintu air Manggarai. Dan beberapa saat yang lalu ya, di sisi kanan ini dari video ini sempat rame ya, katanya ada sengketa tanah di tempat tersebut. Tetapi setelah saya menelusuri dan mencari data-data tersebut ya, ternyata di sisi kanan ini teman-teman, ini sebenarnya sengketa tanah tersebut sebenarnya ada kesalahpahaman antara warga ya, di mana sebenarnya tanah-tanah tersebut itu adalah tanah milik Pemprov DKI Jakarta ya, yang diolah oleh masyarakat setempat untuk perkebunan ataupun pertanian ya. Dan entah kenapa warga tersebut merasa memiliki sehingga ketika Pemprov DKI Jakarta memulai proyek ini, ada beberapa warga ya yang merasa tanah tersebut menjadi hak miliknya, sehingga sempat ramai di media sosial. Tetapi setelah Pemprov DKI Jakarta langsung mengecek ya di BPN, dan benar tanah tersebut adalah tanah milik Pemprov DKI Jakarta, sehingga pembangunan tersebut berlanjut hingga saat ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman di video kali ini. Jadi yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu tidak akan membantu Indonesia menjadi negara maju. Yuk kita beradab dalam berkomunikasi ya teman-teman, karena sepintar apapun kita dalam menyampaikan pendapat, tetapi dengan cara yang kasar, maka masukan kalian tersebut tidak akan mudah diterima oleh si pendengar teman-teman. Karena di atas ilmu itu ada namanya adab teman-teman. Jadi yuk kita sama-sama beradab sehingga bisa saling menghormati, dan nasihat-nasihat kalian juga pastinya bisa lebih mudah diterima oleh para pemimpin negeri ini. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang aman dan nyaman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman jasa-jasa para pemimpin negeri ini yang terus berusaha melayani rakyatnya, karena adanya sebuah bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada orang-orang yang berjasa di masa lalu. Itu aja yang bisa saya sampaikan, dan akhir kalam
Saya Abdul Fattah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.